Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Karakteristik ilmu biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Biologi mempelajari makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Mulai dari proses biokimia di dalam sel, sampai pada tingkatan ekosistem, bahkan hingga ke perubahan iklim global. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios, yang artinya hidup, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi, secara sederhana, biologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang hidup. Karakteristik ilmu biologi ditentukan oleh objek yang dipelajari dan permasalahan yang dikaji. Objek yang dipelajari dalam ilmu biologi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan objek sains lainnya seperti fisika, kimia, dan lain-lain. Berikut adalah karakteristik dasar makhluk hidup. Yang pertama, membutuhkan nutrisi. Yang kedua, makhluk hidup disusun oleh sel. Yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Yang kelima, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsang. Yang keenam, makhluk hidup melakukan reproduksi. Dan yang ketujuh, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ciri-ciri biologi sebagai ilmu pengetahuan. Biologi memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret, memiliki langkah-langkah yang sistematis, bersifat universal, bersifat objektif, bersifat analitis, dan bersifat verifikatif. Objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Objek-objek biologi dipilah-pilah menurut tingkatan-tingkatan, yaitu mulai dari tingkatan molekuler, sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, hingga tingkatan bioma, di mana antar tingkatan tersebut saling berhubungan. Yang pertama, organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul adalah struktur kimia yang terdiri dari dua atau lebih unit kimia kecil yang disebut atom. Sebagai contoh, makhluk hidup hanya terdiri dari molekul adalah virus, karena tubuh virus terdiri atas protein dan molekul DNA atau RNA saja. Yang kedua, organisasi tingkat sel. Sel adalah unit fundamental bagi struktur dan fungsi kehidupan. Beberapa jenis organisme, misalnya amuba, dan sebagian besar bakteri merupakan sel tunggal. Organisme lain termasuk tumbuhan dan hewan bersifat multiseluler. Yang ketiga, organisasi kehidupan tingkat jaringan dan organ. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, sedangkan organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mampu melakukan satu fungsi tertentu. Contoh jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan epidermis, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. Contoh organ yaitu pada manusia yaitu usus, lambung, dan paru-paru. Yang keempat, organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan beberapa organ dengan sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi hidup tertentu. Contoh sistem organ yaitu sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan lain-lain. Yang kelima, organisasi kehidupan tingkat individu dan populasi. Manusia merupakan contoh organisasi kehidupan tingkat individu, karena manusia tersusun oleh sistem-sistem organ. Sedangkan populasi terdiri dari semua individu dari suatu spesies yang baru dalam batas-batas daerah tertentu. Yang keenam, ada organisasi kehidupan tingkat komunitas. Kumpulan populasi yang tinggal bersama pada suatu areal tertentu disebut komunitas, di mana terjadi suatu bentuk hubungan atau interaksi. Contoh komunitas adalah sepetak sawah, sebuah kolam ikan, sebidang kebun, dan halaman sekolah.
Yang terakhir ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem dan bioma. Ekosistem adalah tingkat organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan tak hidup, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Bioma adalah kumpulan spesies, terutama tumbuhan, yang mendiam di tempat tertentu di bumi, yang dicirikan oleh vegetasi tertentu yang dominan dan langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Selanjutnya ada cabang ilmu biologi. Di antaranya ada anatomi, biokimia, biogeografi, bioteknologi, botani, sitologi, ekologi, evolusi, genetika, mikrobiologi, fisiologi, virologi, zoologi, histologi, bakteriologi, dan embriologi. Selanjutnya ada manfaat ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian. Sebagai contoh, ilmu biologi merupakan dasar dari ilmu pertanian, terutama dalam penemuan jenis tanaman unggul, rekayasa genetika tumbuhan dan hewan. Misalnya, pengetahuan mengenai sifat suatu tanaman berdasarkan analisa sel atau ilmu biologi membuat manusia mampu menerapkan cara pembudidayaan yang tepat dan pengolahan hasilnya lebih lanjut. Manfaat ilmu biologi dalam bidang kedokteran. Dahulu, banyak masalah penyakit yang tidak dipahami penyebab maupun cara pengobatannya, sehingga cara yang ditempuh untuk mencegah maupun dalam menyembuhkannya tidak tepat. Tetapi berkat perkembangan biologi, khususnya dalam cabang ilmu anatomi dan fisiologi manusia, seperti mikrobiologi, virologi, dan patologi, telah banyak membantu para dokter dalam memahami penyebab gangguan tersebut. Manfaat ilmu biologi dalam bidang industri. Yang pertama, ditemukannya kandungan gula yang cukup tinggi pada batang tebu, menyebabkan berkembangnya pabrik pengolahan tebu menjadi gula. Yang kedua, diketahuinya bahwa serabut biji kapas dan bulu domba dapat diolah menjadi benang, dan kepompong ulat sutra dapat diolah menjadi benang sutra. Maka, berkembanglah industri tekstil kain, wol, dan kain sutra. Selanjutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara yang sistematis untuk memecahkan masalah secara rasional dan faktual. Tahapan langkah metode ilmiah dalam bidang biologi dapat disusun. Yang pertama, pengumpulan data melalui observasi. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menguji hipotesis melalui eksperimen. Yang keempat, menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Yang kelima, perumusan teori. Dan yang keenam, publikasi, yaitu penyebaran informasi atau teori kepada umum. Selanjutnya ada sikap ilmiah dalam kerja ilmiah. Dalam kerja ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Sikap apa aja sih yang diperlukan dalam kerja ilmiah? Di antaranya ada sikap jujur, tekun, tidak mudah putus asa, teliti, disiplin, dan terbuka. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Beberapa hal yang harus Anda persiapkan agar bekerja secara aman di laboratorium dengan membaca prosedur atau peraturan keselamatan. Di antaranya, penanganan limbah laboratorium, alat dan bahan di laboratorium, bahan-bahan kimia berbahaya, dan simbol dalam laboratorium. Sekian penjelasan tentang ruang lingkup biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.